sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syurut Sihatul Jumu'ah. Syurut Sihatul Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain amin. Amin. Dan faslun syurutu sihatul jumu'ati sittatun. Al makna anna surutal ladzi tustaratu sihatul jumu'ati ziyadatan ala suruti ghairiha min baqiyati shalawat sittatun. Masa kata anis surutil ladzi tustaratu wujudiha wa ja sab'atun. Al-Islam wal bulugh wal aqlu wal dzurriyyah wal dzukura wa sihhatu wal iqamah. Antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Al makna annal awwala min syarti sihatul jum'at iqamha kulluha ay ma khutbataiha fi waqti dhuhri fala yajuzu as-suru'u fiha ma syakki fi baqi waqtiha wala tasihhu wa yuharrimuna bi dhuhri wujuban idza dhaqal waqtu an ayyasaha ma khutbataiha bi aqalli muzin walau syakka fi baqaihi fanawaha in baqiyal waqtu fa illa fa dhuhru sahan daramli khilafan ibni Hajar wa antuqama bihi qatil. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu sihatil jumu'ati sittatun. Jumu'ah dibacanya pakai apa? Pakai bidhomatil mim. Jumu'ah. Jumu'ah. Satu, qiraah satu ya. Di sini ada beberapa qiraah ya. Wal jum'ah bidhamil mim wa iskana wa fatihah. Kayak itu macam-macam. Yang paling masyhur jumu'ah. Bidhamil wa iskana bisa dibaca sukun juga jum'ah. Wa fatihah jum'ah. Wa qila jum'ah. Bisa. Paling masyhur apa? Jumu'ah. Wa idza qudiyatish shalatu min yaumil jumu'ati. Bukan min yaumil jumu'ati. Bojone biasanya Jumat ketika baca Quran ikut juga Qurannya. Min yaumil jumu'ati, min yaumil jumu'ati. Syaratnya adalah syarat sahnya. Di sini dikatakan syarat sahnya karena ada syarat wajib ya. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Yang akan disebutkan oleh musannif di sini adalah syarat sah. Maknanya bahwa syarat-syarat yang disyaratkan untuk sahnya Jumat ziyadatan ya sebagai tambahan ala syuruti ghairiha akan di atas syarat-syarat selain Jumat. Dari semua sholat-sholat itu ada 6. Jadi syarat sholat semua dipenuhi, ditambahi lagi syaratnya 6. Syarat sholat dipenuhi semua, ditambahi 6 lagi. Ziyadatan ala syuruti ghairiha min baqiyati sholawati sittatun. Syaratnya tambah 6. Di sini wasakata ani syurutil lati tushtatul wujubiyah. Beliau Syekh Salim Al-Hadrami, mu'alif daripada kitab Safinah, di sini diam, nggak menyebutkan daripada syarat-syarat yang disyaratkan untuk wajibnya Jumatan. Jadi ada syarat sah, ada wajib, syarat wajib. Yaitu ada 7. Yang pertama Islam, berarti tidak wajib bagi orang kafir. Wal bulugh sudah balik, berarti anak kecil belum wajib. Belum wajib anak kecil. Wal aqlu, orang yang berakal, berarti majnun ya, tidak wajib. Muhrimah alaih tidak wajib. Wal huriyah, merdeka, berarti budak wajib.
Wadukuro sifat laki-laki, berarti perempuan ya wajib. Wasiha sehat, berarti orang yang sakit ya nggak wajib. Makanya banyak daripada ulama-ulama kami di Yaman yang sudah sakit terus udur nggak jumatan lagi, nggak ada jumatan lagi. Nggak usah digotong-gotong, ya. Nggak usah berada awalnya digotong-gotong, ya mesti jadi bokso. Lalu kaliku wah nafsan enak. Wal iqamah mukim, berarti orang yang musafir tidak wajib jumatan. Musafir tapi dengan safar yang memenuhi syarat-syaratnya. Keluar sebelum masuk fajar hari Jumat. Keluar sebelum masuk fajar hari Jumat. Seperti sekarang ini musafir. Jangan musafir ini kalau mau pergi kemana? Ke Wonosobo berarti kan sudah musafir. Besok Jumatan, berarti besok nggak wajib Jumatan. Wajib Jumatan. Kita ketika menemukan ada yang orang Jumatan, dia musafir, ya nggak boleh, nggak wajib kok. Jangan apa? Ijabu malah ya, jangan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Wajib baginya. Ya kan bisa makan sih, mau bawa ke Jumatan, ya udah wajib mau. Si wajib bakal kasih ditinggal ke di itu, kemudian nggak wajib. Jadi paksa. Yang perantau itu musafir. Perantaunya ya kemarin kita bahas apa namanya 4 hari ya. Jadi 4 hari di atas orang yang mungkin berdiam di suatu daerah di atas 4 hari maka tidak dikatakan musafir lagi. Iqamah dia mungkin. Berarti wajib bermakan. Nah santri ya. Santri. Lain di mana? Teruang tuh. Hah? Itu kok. Paling menunggu. Dari mana? Nah, santri-santri itu wajib. Santri-santri itu mungkin ya wajib Jumatan. Wajib Jumatan. Nggak mustahil. Nggak mustahil. Berarti Nah, nanti pondok ada kilo. Ya nanti itu ada pendapat Wohi ya bahwa santri-santri kalau mendirikan Jumatan itu hukumnya gimana sih santri atau bekerja di mesnya besar di situ sampai ribuan di Kalimantan jangan tahu. Saya pernah di Kalimantan di sana itu ada mes PT Pama. PT Pama itu batu bara. Santri ini tolong santri bekerja hewan yang ada 3.000-an dan di situ disediakan tempat tinggalnya, namanya tempat buat semua, musola, masjid ya di dalam semuanya. Jumatannya di situ. Jumatannya di situ. Nah, ketika kita pendapat muktamad berarti mereka Jumatannya nggak sah. Nggak sah Jumatannya kalau begitu pendapat yang pertama. Tapi ada pendapat yang qawi yang memang banyak dipilih juga oleh para ulama-ulama kita bahwa orang-orang yang mukimin itu sah menjadikan Jumatan sendiri sah. Ini ada orang taruhlah 2.000 orang yang Jumatan. Kalau kita mau pertahankan kaul muktamad ini nggak sah. Tapi ada pendapat kuat yang sah. Kita sebagai orang yang tahu hukum sampaikanlah kepada mereka hukumnya mudah untuk mereka lakukan. Nah daripada mereka keluar dari mes, keluar harus izin, kalau santri ya harus izin dan ditambahin lagi keluarnya agak jauh kan, kasihan mereka. Capek habis kerja daripada ada Jumatan orang. Jadi saya pernah ditanya di sana. Jadi ada salah satu kiai di sana, ulamanya, gurunya bilang bahwa Jumatan kami nggak sah.
Dan beliau selalu mengatakan pokoknya nggak sah itu jangan kabeh kudu metu. Ojo nang Jumatan itu nggak sah bilang nggak sah. Terus saya soani, saya datangin sebenarnya tak kasih dalilnya. Tapi kan nggak mau tamat ini bro. Iya tahu Pak. Tahu bro, tapi kalau kita mau pertahankan, kalau mau tamat banyak kita itu banyak nggak sahkan, banyak orang yang kita nggak sahkan Jumatnya. Dan segitu banyaknya ribuan orang. Kalau kita nggak sahkan, akan-akan mereka itu ahli neraka semua rasanya. Kita itu cari pendapat yang mudah untuk itulah tugasnya Bapak-bapak. Untuk kita sendiri kalau bisa ikut pendapat-pendapat yang pertama. Kalau kita, jadi kalau untuk ke masyarakat untuk menyampaikan pendapat adalah pendapat yang mudah untuk dilakukan oleh para masyarakat. Tapi kalau untuk diri kita sendiri pribadi, carilah pendapat-pendapat yang lebih kuat. Kita terlebih lagi orang-orang sih ngaji, kita ambil pendapat yang lebih kuat. Memang kita itu butuh tahu pendapat banyak. Kenapa? Karena umat itu butuh solusi. Umat butuh solusi. Kalau ada pendapat yang mudah, ya ambil pendapat yang mudah, jangan diberat-beratkan. Kecuali memang pendapat yang mudah ini, tapi nggak tidak diamalkan, ya jangan. Ya apa namanya, sampaikan pendapat berat-berat, kuat. Walikoma ya. Maka ditalibnya di situ wala Jumatan ala kafirin, wala sobin, wala majlis, wala murma alaik, wala alaman fihirikun, wala alam ruatin wapun terus anda punah puluhan di waktu itu. Syaratnya ya, yang pertama ya, syarat yang pertama, syarat sahnya Jumatan yaitu melakukan Jumatan itu harus berada di waktu zuhur. Semuanya harus berada di waktu zuhur. Maknanya bahwa yang pertama daripada syarat sahnya Jumatan, dia harus melakukan semuanya bersamaan dengan dua khutbahnya berada di waktu zuhur. Jadi Jumatannya berada di waktu zuhur, dua khutbahnya juga berada di waktu zuhur. Maka pada yajuz asyuruk fiha ma'asyaki dibakai waktu, maka tidak diperbolehkan mengerjakan Jumatan bersamaan ada keraguan akan waktunya, masih ada bangga waktunya. Ini jangan terus masuk turun ngomong gitu. Masuk asar belum ya? Jumatan sisa nggak ya? Ini kalau harus masuk kayak belum, kayak sudah masuk asar kayak belum, nggak boleh. Berarti sholatnya apa? Langsung sholat tuh. Wala tasih, dan diri katanya tidak sah. Wa yuhrimuna dhuhra bidhuri, langsung niatnya takbiratul ihram dengan wujuban, dengan wajib. Idza dzakal waktu an ayasaha ma khutbatiha bi aqalin. Kalau memang waktunya sudah sempit, sekiranya tidak mencukupi kecuali dua khutbah dan sholatnya bi aqalin muslim. Ya, biarul muslim gimana sih? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Abdullah muslimin wa sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wes, Jakob. Ayo. Atau mulai. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Abdullah wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Allah wahir lu sampai salat. Kan coba baca mana biasa? Allah wahir lu sampai salat lu salat. Ayo Mat. Mana ni? Ayo. Boleh ayo. Berapa itu? Berapa menit? Atau menit lah? Atau menit kan selesai? Semenit sholat. Kalau masih sisa 2 menit, waduh, maka wajib kon lakukan langsung sholat tuh. Ini nggak cukup nih, mungkin tinggal semenit toh, berarti langsung sholat tuh. Wajib dalam itu cuma tidak lokal waktu an ayasaha ma'khutbatiha fi aqwalil mujlisin. Walau syaka fi baqoi, seandainya dia itu ragu apakah masih ada waktunya, fanawaha, lalu dia
malah niat sholat duhur, malah niat sholat Jumat. In bagian waktu kalau masih ada. Seandainya nggak ada ya sholat duhur. Seandainya ada berarti usolli waktu duhuri, usolli waktu Jumati. Oh, in bagian waktu kan? Wa illa fa usolli duhur. Allahu akbar. Aku niat sholat Jumatan. Jika waktunya masih, kalau enggak saya sholat duhur. Allahu akbar. Ternyata seperti itu. Menurut saya ini sah. Saya belajar nggak sah. Kenapa? Karena ini sudah ragu, ada keraguan. Sholatnya adalah keraguan. Menurut saya belajar. Saya itu. Kedua ketemu ini sholat dulu, sholat dulu, sholat Jumat kedua itu. Udah wajib. Itu jam 2 lebih atau 2 antar ngaji. Kota pertama Dari Lampung, dari Pulau Penjauh pernah. Karena kamu udah pernah. Udah, Pulau Oh iya. Berarti yang kedua Karena Lampung Sabtu Selasa kemarin. dari semenjak apa Umar haji sampai tadi malam nih baru ngajak orang haji lagi. Karena dulu pernah di waktu daftar haji diantar sama Pak Yai ke sana sini. Saya di motor diantar sama Pak Yai. Dia cerita sama saya. Diantar apa? Oh iya. Terus kamu pergi diantar kenapa? Ke Lampung balik mana? Ini apa sih buatnya? Kalau dari kada motor. Ya wes makin diantar keluar yang ada. Hati-hati, makin keluar sih begini. Berkaki. Terus wa'an tuqoma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an tuqama fi khittatil balad. Al-makna anna thaniya min syurut sihhatil jumu'ati an tuqama fi khittati abniyati awtanil mujammi'in walau min khasabin aw qasabin aw sa'fin wa ma bainaha min kulli mahallin la yajuzu li muridis safar al-qasru bih. Walau lazama ahlul khiyam mawdi'an minas sakhra lam tasihhal jumu'atu fi tilkal khiyam tajibu alaihim in sami'u an-nida'a min mahaliha wa illa fala. Terus syarat yang kedua daripada syarat sahnya Jumatan itu harus dikerjakan atau dilakukan, didirikan di khittatil balad. Batasan suatu daerah ya. Di khittatil balad maksudnya dalam lingkup batasan suatu daerah, bukan di luarnya. Ini desa ini di Sumatera lagi desa. Yo ngelakuin di sini. Waktu koma sudah lupa. Mananya yang kedua dari syarat sahnya Jumatan harus didirikan di perbatasan ya, bangunan kota yang mengumpulkan, ya mengumpulkan. Walaupun memang daerah bangunannya itu terbuat daripada kayu, ya kayu kan memang ada rumah panggung pakai kayu ya. Kalau kita melihat orang dulu di sini rumahnya pakai kayu. Orang Kalimantan pakai kayu dan mahal ya, kayu ulit namanya. Kayu ulit. Ya, bangunan-bangunan itu sudah cukup. Jadi suatu daerah di situ ada bangunan-bangunan yang terbuat daripada kayu ataupun bambu atau sa'afin, apa itu? Pelepah rumah. Mama bainahuma
Mingguli mahali. Mingguli mahali. Wama bainahuma ya. Dan bainahuma iya. Bainahuma semua. Hah? Bainahan. Bainahuma. Bainahan. Bainah ya. Gaduh. Nanti ya gaduh. Oh, bainahuma mana? Bainahan ya. Bahwa dan daerah-daerah di antara bainah ini kembali kepada kosab ya. Minggu 5 hari dari setiap tempat yang tidak boleh bagi orang yang sabar untuk kosong di situ. Ya. Jadi ada suatu desa ya, satu desa. Ya. Inilah sini di sini di sini di sini di sini di sini di sini. Di sini semua kota ini semua. Nah, bagi orang yang sabar boleh nggak jamak atau kosong di sini? Nggak boleh. Dari segala tempat, dari penjuru tempat yang masih dalam lingkup daerah ini nggak boleh jamak di situ. Maka boleh dilakukan jumatan di situ. Boleh. Ini suatu daerah, satu desa di situ ada lapangan, di situ ada kebun, di situ ada tanah lapang, nggak ada ya, pokoknya boleh di situ. Masih di lingkup di situ boleh semua. Tapi kalau di luar, nah, di setiap tempat kalau seseorang itu boleh kosong di situ berarti nggak boleh di situ. Ini desa kecil yang kerjanya di sini, bukan di daerah luar sana. Cuma apa namanya di daerah sawah tapi bukan daerah sini ya masih dalam lingkup desa itu. Kalau zaman makanya di sini kalau zaman ada masalah seandainya ada ahlu khiyam orang yang tinggalnya di kemah-kemah, mereka melazimi sebuah tempat daripada sohor itu tanah lapang atau padang pasir ya, bisa dikatakan padang pasir atau tanah lapang. Sohor itu nggak harus padang pasir, tapi tanah lapang, tanah yang tanpa ada bangunan-bangunan ya, itu namanya sohor. Tanah yang tidak ada bangunan pohon-pohon itu namanya sohor. Mereka ya ada ahlul yam senang ya, ini paling ditemukan di mana, di Yaman. Di atas tuh mereka tuh sebulan orang badi punya yam kemah-kemahan kecil. Kadang mereka pindah-pindah di situ paling cuma berapa 1 tahun berapa bulan lagi pindah lagi. Nah mereka melazimi di situ. Walau lazama ahlul hiyam mau dia sebuah tempat daripada sohor lam tasi al jumat tidak sah untuk menjadikan jumatan di khemah tersebut. Kalau khemah kan sebentar. Kalau kayu-kayu kan memang agak lama ya, lama lah kayu itu. Wa tajibu alaihim in sami'u nida min mahaliyah. Wajib jumatan bagi mereka semua apabila mereka mendengar apa? Undangan atau adzan dari tempat jumatan tersebut. Mailah saja yang tidak dengar ya wajib. Nggak boleh mendirikan sendiri ya? Nggak boleh. Harus datangin. Harus datangin subang. Jangan. Jadi kalau apa? Desa terpencil ya sama hukumnya sama desa yang terpencil yang di situ kurang daripada 40 orang. Ya, desa di gunung. Di gunung di situ cuma berapa rumah dong? 10 rumah. Dan di situ ketika azan kalau dengar di bawah azan dengar maka wajib baginya untuk turun datangin jumatan. Tawa sekarang itu. Hah? Iya. Azan tuh waktu itu. Tambah itu ya. Apa namanya wasilah ya untuk Mengatakan belum motor. Gelundung. untuk gunung kan. Jembatan bangin. Nah, yang judul tinggalnya di atas. Nggak dengar aja ya. Yang mati lampu ke situ. Ya wajib berarti. Yang putus banyak lah listrik ini.
Iya, banget merah Jumatan sih. Ya, soalnya kalau dengar wajib, kalau nggak dengar nggak wajib Jumatan. Berarti sholat dulu dong. Sholat dulu. Langsung sholat dulu. Ada beberapa ya, saya tanya santri ke santri, bahanmu, daerahmu, sing besok banget nanti sinang kuno kurang daripada 40. Ada orang, ada santri-santri yang angkat tangan, daerahnya di situ kurang daripada 40. Nah coba nanti menggulung bang, mulai ini di daerah yang masih sepi, daerah sawitan, jadi macam-macam. Tetap dilaksanakan itu Jumatan. Artinya Nah, bukan mundur. secara utamanya tidak wajib Jumatan, yang wajib hanya sholat zuhur. Tapi ya ulama-ulama kita mereka malah mengerjakan, tetap mengerjakan. Setelah mengerjakan mereka sholat zuhur. Kenapa? Takutnya nanti sudah biasa tinggalin Jumatan kebablasan. Ya, antisipasi. Kalau ini kita ini pokoknya males-malesan. Daerah biasa ya. Biasa. Ya biasa tuh. Angel pun beda ya. Mungkin kalau saya mau 100, kalau nggak Jumatan, makanya kalau Jumatan tuh. Ya kalau di dulu biasa kan Jumatan. Suatu benar. Terus ini desa terpencil. Ini contohnya desa terpencil. 2 desa terpencil. Di sini ada batas. Ada batas. Batas desa. Ini batasnya ada. Ini kurang daripada 40, ini ada 40. Yes. Ini wajib Jumatan enggak? Wajib, mana kalau dengar ada. Dengarnya lewat mana sih ada di sini. Sekiranya kalau dia itu ada, ini dia dengar wajib. Bukan di ujung sama di ujung enggak. Tapi ya, satunya di sini, kalau di pinggir, kalau ada mereka dengar wajib. Pasang toanya di tengah berarti Bu. Pasang toanya di tengah. Pasang toa di perbatasan. Perbatasan. Nah, saya pernah di pengajian di Waikanan, di situ dikurung orang saya waktu lahirnya anak saya pertama. Di sana pengajian di sana yang ada itu sedikit, karena sedesa itu cuma 15 kakak, yang Jumatan cuma 9 orang. Ya mereka ya hadir Jumatan itu. Kalau salah satu orang pergi ya 8. Nanti apal banget kalau ngomong itu ya. Kira-kira nanti dia ngomong malu. Terus ngomong kurang cincin ya. Saya dijemput oleh motor traktor. Nah itu mereka yang tetap melakukan Jumatan. Saya tanya, Pak di sini jadi Jumatan, gitu. Podo yang ada betul. Yang sing bukan sing boten, yang sing kadang sing Jumatan mau sopo, sing ada mau enam, ada yo bukan kabeh. Apa sih hukumnya yang ada di sini? Hukumnya ada ini sunnah. Ketika kita itu melakukan suatu ibadah yang di situ ada khilaf tentang keabsahannya, tentang kesahannya, maka disunahkan untuk ulangnya. Jumatan 9 orang secara hukum utamanya tidak sah, tapi ada beberapa pendapat yang mengatakan sah, bahwa 9 orang itu sah. Nah,
kita ikut pendapat yang 9 orang. Yang kurang dari 40. Mes, setelah sholat maka dianjurkan untuk sholat zuhur untuk mengulanginya. Kenapa? Karena dia mendatangi sebuah ibadah yang di situ ada diperselisihkan keabsahannya. Nah, dianjurkan untuk mengulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu sholat jama'atan. Al-makna natalitan syuruti sihatul jumati yang tusalla ar-rak'atul ula minha jama'atan. Walau sallau jama'atan fi rak'atil ula wa nawahu al-mufaraqata wa nawahu al-mufaraqata misalnya atamu munfaridina sahat al-jum'atu fal jama'atu innama tusaratu fi awwaliha bi khilafil adab wala budda min dawami ila tamamiha walau fadalat salatu wahidin minhum kan ahdasa qabla salami fadalat salatul jami' wa in kanu qad salamu wa dhahabu ila buyutihim wa bihada ya wuzu wa bihada dan belum susu Gila alasannya santri pintar. Ngopi sih. Suhu nyantri nih. Wa bihada yulbas dan kawe cakul apa tanyaan tepat-tepatan. Fa yuqalu lana syahsun ahdasa fi masjidin fa batala salatu man fil bait. Sawabe ora. Ya jawabannya harus maklum ini. Apa perlu dijawab? Jawabannya harus maklum. Nah, mas ini juga pipi kita harus dengan nyom ini lagi kita terus kan kita lah itu lumayan terasa terus. Tapi tenang, warna apa-apa tuh begitu tulisannya. Oh, ini baru telu berarti. Oh ini loh. Baru telu berarti. Nah iya, ya lu lah bener. Warna apa? Warna apa? Nah, syarat yang ketiga ya, yang ini antu sholat jama'atan. Nah, Jumatan dikerjakan secara dengan jamaah. Kudu jamaah. Mana sholat dhewean nggak sah. Sholat dhewean nggak sah. Maknanya yang ketiga daripada syarat sahnya Jumatan itu dikerjakan rakaat yang pertama dari Jumatan itu harus jamaah. Rakaat yang pertama kok. Sing wajib jamaah itu rakaat pertama kok. Hati-hati ilmu kadang ketika harus ngerti ilmu malah jadi bahaya ya. Dan pikir itu harus dilupakin hati semua mesti itu. Pak, jamaatan ya dikerjakan di rakaat yang pertama antu sholat rokaatal ula minha jamaatan. Jadi yang wajib jamaah itu hanya rakaat yang pertama. Kalau sholat seandainya mereka sholat jamaah ya jamaatan di rokaatil ula pada rakaat yang pertama, lalu mereka niat mubarakah di rakaat yang kedua, lalu mereka menyempurnakan sholatnya dengan sendiri-sendiri, Jumatannya sah. Baik. Ini ketika kita sampaikan ke masyarakat yang nggak pernah ngaji, jadi ribut. Kalau artinya mereka ya kudu sempurna, aku jelas sendiri. Saking artinya. Jadi bisa diwatamu kalau itu sholat jamaah. Berjamaah
jamaah itu disyaratkan pada sholat awal Jumat. Bila fil adat, kalau bilangannya itu harus langgeng sampai 10. Jadi nggak apa-apa. Ya, contoh mungkin keadaan ya, sholat Jumatan. Rakaat yang pertama sholat duhur, yang kedua sholat Jumat. Waduh, tuh banget nih. Potongnya Mules. rakaat kedua, kalau saya niat bisa dengan imam, nggak usah ngobrol, langsung terusin sholatnya, terusin sholat bacaan sendiri udah, walap imamnya terus kamar mandi. Oh saya ngerti balik munafik ini. Enggak lah. Padahal potongnya mulus banget. Maka dari situ, kalau kita melihat ulama-ulama kita yang menganjurkan ketika kita itu mufarokoh, mufarokoh itu baru tidak orang. Kalau kita batal, di posisinya kita mufarokoh. Dan ada beberapa pondok yang kerja ini mufarokoh. Kenapa? Untuk jaga pondok kan dia. Jadi mereka dapat 2 rakaat, yang dapat 1 rakaat, dapat kedua rakaat langsung sholat buat langsung salam melayu ke pondok, siji teko masjid, tapi Allah Akbar dapat 1 rakaat. Nanti nambahi salam, habis salam imam nambahi 1, setelah salamnya imam dia nambahi 1 rakaat. Oleh Jumat apa ini? Sholat khawf tuh. Mungkin saya karena daripada nanti ada di pondok kehilangan apa? Haris. Jadi yang wajib ada terus itu bilangannya, adatnya. Kalau buta min dawami ila tamamnya sampai 1 Jumat. Makanya kalau batalat sholat wahidin minkum, seandainya salah satu daripada jamaah ya batal, dari mereka batal ya. Salah satu jamaah yang batal, seperti hanya dia itu hadas sebelum salamnya ya, batalat sholatul jami', maka sholatnya semua nggak sah. Contoh, ini ada orang 40 toh ini bersama imam, berarti 39 makmumnya, imam 1. Ya, berarti 40. Lah kok makmum siji batal. Hukum Jumatannya enggak sah. Oh, wudu terus bila ini sholat, ulangi lagi sholat. Agak lah. Batang bulu dong. Wes, walah aku ngentot. Wong kabeh ngerti hukum ya, wis ngetak banget kok saya. Oh, ditahan sih. Kayak akhir padahal. Batal sholatul jami'. Semuanya sholat ibadah. Wa in kanu qad salamu wa dhahabu ila buyutihim. Walaupun mereka sudah salam. Berarti apa nih? Mufarokoh. Salam sih, pulang ke rumahnya, balik ke rumahnya, pulang ke rumah. Lalu malah ada yang bilang, oh mau nih fungsi jadi nggak batal sholatnya, satu salam, walah, boleh. Atau bahkan dia sendiri yang batal, ya, diwali ya. Jadi di sini dikasih apa? Dikasih tebak-tebakan. Kami punya masalah. Siap. Jawabannya apakah itu? Ada seorang laki-laki hadas di masjid, tapi sholatnya orang yang di rumah batal. Bagaimana surah masalahnya tersebut? Yaitu tadi
Bali. Dia mufarokoh bisa dengan imam, pulang, sampai pulang dikabari bahwa sholatnya batal. Ada salah satu yang batal semuanya. Maksudnya di rumah. Hah? Maksudnya yang udah pulang. Iya, yang pulang di rumah harus balik lagi ke masjid sholat lagi. Atau sebaliknya. Balik nang rumah Bali. Nah, Salaman. Sorempok. apa namanya? Enggak. Enggak ini. Enggak. Usaha. Batal kok. Salam. Ini udah salam, enggak bisa. Ya sudah salam. Selesai. Lah iya salam. Wes, kalau sudah salam ya. Sebetulnya barangnya semua validasi. Hah? Terus bulan baru pengumuman nanti ngelut. Kalau tadi itu harus balik ke rumah. Dari mana balik? Balik mulai. Oh enggak sah. Nah, nek umpama orang 38 ini mufarokoh kabeh kalau imam karo makmum Ya salam. salah iku. Hah? Berhasil. Sah. Tinggal makmum tok. Tinggal imam tok. Sama aja. Hah? Tinggal imam tok. Imam tok, ya itu lah. 39 mufarokoh kabeh. Alasannya ngopo ini? Imam Ya mame suwi. yang Lucu. Lucu. ya. Iya. Hah? Iya. Sama makmum. Kudu imam sama makmum ada jamaah. Kalau nggak ada jamaah, Masih ya harus ada jamaah terus. Ada jamaah terus sampai selesai. Ya kalau ngono imamnya dewean juga ini. Ayo. Harus berjamaah. Terus. Bismillahirrahmanirrahim wa iyyakum arba'in. Terus belum. Ayo, berdoa. Ya berdoa udah ngomong terus berdoa nih. Ya sama Quran. Qala mu'adzin ila an qala ayyakunu arba'ina ahlan dzukuran balighin mustawtinin al mustawtinuna humul ladina la yusafiruna an mahalli iqamatihim saifan wa sitaan illa li hajatin katijaratin wa ziyarah. Al makna anna rabi'an min suluti sihatil jum'ati kaun musalliha arba'ina mimman tajibu alaihimul jum'ah fa in aqasu fiha batalat wa sarat dhuhran wa la yaduru tabatul ma'mumina bil ihram apa iki materi Tubati. wa la yaduru Tubati. tubatil ma'mumin Tubati. Tubati makmum terlambat. tabatu Terlambat. Makmumin. tabatu kendo luan wa la yaduru apa tabatul Oh, ma'mumin tabatul mu'min. kendone pira-pira makmum bil ihrami Telat. telat bil ihram kelawan ihram pada ihramil imam bisa di ayat kanu minal fatihati wa ruku' qabla irtifa'il imam yang aqalihi wa illa lam tasiha al jumu'atu wa la tajibu ta'akhuru ihrami man la tan'aqidu bihimul jum'ah an ihrami man tan'aqidu bihim kama fi tuhfah wa nihayah wal muhli khilafan lima fil i'abi wa syarhil minhaj faidatun qala fi usul karim
ayakunu arba'ina ahrawat dukuran balihi mustautin. Termasuk syarat daripada Jumat ya, itu ayakunu arba'ina harus 40. Harus 40 yang merdeka semua, laki-laki semua, baris semua, mustautin semua. Mustautin itu apa sih? Mustautin kita bahas 40 dulu ya, 40 jamaah. 40 bersama dengan imam. Itu pendapat yang paling tengah-tengah. Ada khilaf antara ulama-ulama kita ya. Ada 14 qaul tentang jumlah atau ada jumlah 14 qaul. Yang pertama pendapatnya Ibnu Hazm, 1 orang cukup Jumatan dewean, ada di dewean, bila di dewean, khutbah dewean, qomat dewean, sholat dewean. Supaya palan. Hah? Sholat dewean. Mulai sholat dewean sabu subuh bakum jamaah siji sabu subuh bakum ini. Langsung panah. Terus pendapat yang kedua, 2 orang seperti jamaah. Jumatan 2 orang seperti jamaah itu sah. Kalau kemarin saya pulang ini awal di jalan. Jalan sekarang nggak cuma saya jamaah langsung. Siapa yang masih pulang sampai rumah jam setengah 1. Jadi ngomong Jumatan udah masjid, kalau nang musola. Kalau musola sepi sholat, jamaah takim sampai rumah tidur. Jadi ganggu sampai maghrib. Ngomong ke bengkel kabeh wae. Dimakan setengah 2 tidur, bangun maghrib. Ya kalau ya udah jamaah takim enak kan? Juga merasa rasa juga. Harus aku bisa. Enak tuh. Udah tahu hukum, kadang pengen istirahat panjang kan tahu. Cuman. Ya berarti kalau apa namanya? Panjang. Terus pendapat yang ketiga, isnani ma'al imam, 2 orang bersama dengan imam. Berarti 3 orang. Imamnya mau dulu. Salah satu ma'al imam, terus Bapak. Terus sab'atun ada pendapat 7 orang. Tis'atun somong, kan somong. Qaulu Rabi'ah ya. Isna asyara ada 12. Pendapat yang 7 ini yang kita buka 200 tadi ya. 327. 12 bersama dengan imam. Itu pendapat yang paling Rabi'ah dan suatu riwayat. Pendapat ke-8 12 selain imam. Pendapat 9 20. Pendapat ke-10 30. Ke-11 40. Bahwa al-mutamad fi madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i 40. 12 50. Yang memaham dengan bal. Yang ke-13 80. Mawarsi. Yang mawarsi 80. Ke-14 paling banyak. Jam'un tasrin bi ghairi hasrin. Sekelompok manusia yang banyak yang tidak bisa dihitung. Orang Jumatan. Kalau ini mungkin yang adanya di Mekah Madinah. Nah itu di maksud itu apa banget ya? Yang sulit dihitung ya, sulit dihitung. Coba saya bisa hitung Mekah itu cuma ada mungkin. Hari biasa ya, hari biasa nggak usah hari apa namanya hari Ramadan atau hari musim haji. Hari biasa itu. Itu malah Jumatan. Jumatan yang itu malah. Itu jumlah. Oh, jadi membahas arba'in. Ya kita supaya tahu. Berarti kan ada khilaf ulama kan.
ada alaf 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12 ya. Nanti ketika kita temukan suatu daerah di situ mereka menjadikan Jumat, tetap menjadikan dukung saya, ini saya gitu. Paling ditambahi Pak, kata ada gitu. Baik, ada sunnah, karena dengan itu hanya khilafi. Tapi seandainya betul ada ya tetap sah. Itu ada pendapat yang mengatakan sah. Kita ini nenek mau bunda apa baru Di suami nggak pernah ya. dijahitan. Ketika kita dulu nenek mau bersyukur seneng nggak sih? Ya udah seneng. Ya udah sih kasih pendapat yang cuma dapat. Syukur. Berbalik itu dulu syukur. Maksudnya tiga pendapat sih. Berapa? Berapa sih? Oh wow. Nyala terus. Senengin berapa uang? Oh kamu seneng leboknya uang terus. Biasa boleh kan? Oh ini ada pendapat ini. Silakan pendapat ini boleh. Daripada nggak sholat ya. Ini sah. Tapi yo ketika ada yang support rokok di dalam dengan jatuh pecah. Lengkap. Simpel ya. Topik. tenang. Aman. Aman. Kalau ada kasus dia ada terus deh. Jadi di kampungnya itu udah Biasanya 40 ada. lebih. Tapi dia untuk kehati-hatian ya terus terus setelah sholat Jumat. Dengan alasan tadi ihtiyati. Karena kalau dilihat dari tadi itu kan sebenarnya baik yang dia nggak cukup 40 dengan yang 40 khilaf semua itu berarti maksudnya. Karena ada pendapatnya 80 kan malah gitu. Berarti yang Ada yang tak Bahkan terduga. nggak terhitung. artinya semuanya ihtimal itu kan. Ya, ketika ada orang yang ada gitu ya sudah. Tapi kalau secara hukum kita ya Syafi'iyah Udah kuat. jangan itu pendapat siapa? Syafi'iyah. Ya Syafi'iyah nggak ada itu. Ya ada untuk yang ada tuh itu sholat dulu saja biasa. Ya ada itu, bukan yang ada cuma. Ya kalau bilang ini suruh syarat-syarat yang ada di sholat, syarat mulai sholat itu. Nah nggak sih Beb dikaji kenapa sih sholat dulu gitu, yang mau taman di kita itu? Keterangan Ya. lama ada nggak? Itu di namanya hikmatul tasyrik. Kita hikmatul tasyrik itu hikmah syariat kita. Kenapa sih habis menyentuh mayit? Kenapa kita disuruh wudu, disuruh mandi? Nah, itu kan ada. Kenapa sih kita tuh setelah buat badan kok kita diajukan untuk mandi? Diwajibkan untuk mandi. Nah, itu ada hikmah. Termasuk itu kalau saya kalau 40 kenapa jumlahnya 40 yang Syafi'i? Karena setiap salah satu daripada dikatakan ya ada hadis ya mengatakan bahwa ketika tidaklah berkumpul 40 dari umat itu kecuali salah satunya adalah wali daripada walinya Allah. Nah ketika ada salah satunya wali ya apa salat itu nomor ini nomor di bawah lebih dari 40 lebih dari 20 ya nomor Imam Syafi'i ambil itu. Imam Syafi'i paling sering mengambil di tengah-tengah. Paling sering mengambil itu. Tidak terlalu berat, tidak terlalu meringankan. Yang berat nggak ada jumlah tadi kan kayu sholat tadi kan ada tadi kan berat ya dapat Campur langsung ini bayi kasih. Iya, aneh. Nanti berarti suadanya Mekah, berarti aku harus makan gitu, mau kue mas. Juga itu yang kita dapat itu. Ketika seseorang ku tahu, aku harus makan. Aku harus pendapat yang paling terakhir. Ya, Mekah jauh pun kasih ini mau apa rasa? Menurut saya nggak sah, karena saya ikut pendapat yang Aku cuma dari Mekah lah. kue waktu malam Jumatan dia alasan juga gue
hari Jumatan. Dicari Terus malam Jumatan pas sholat duhur juga. Waduh. Terus Mustautin Arba'in Ahrawan merdeka ya. Berarti kalau budak-budak manfihirikun, orang yang masih punya sifat kebudakan. Masih sifat kebudakan. Siapa saja mereka? Kin itu budak murni. Memang semua murni. Ada mukakab yang sudah diajak akad kitabah. Ada mubaat, budak yang sudah sebagian badannya sudah dimerdeka. Ada mustaulada. Kalau laki-laki nggak ditemukan mustaulada. Terus ada mustaulada. Terus beberapa budak ya. Semua budak itu hukumnya tidak sah Jumatan. Jadi bukan dasar, tapi tidak wajib. Karena masuknya dalam syarat wajib. Sah tapi tidak balik. Mustautin. Di sini mustautin gimana sih? Mustautin mereka adalah orang yang tidak bepergian dari tempat mukimnya mereka pada waktu syaf dan waktu syita. Waktu syaf, waktu syita. Illa lihajatin, kecuali karena hajat seperti hanya tijarah, jual beli atau ziarah, lungo atau kerja, lungo kerja atau mondok itu namanya apa? Bukan sate, mungkin. Kalau di sini kan mereka lain safiru an mahali kemudian saifan wala syaitan ila hajat kajur. Ini hajat. Apa namanya? Mereka itu ya perginya ya. Perginya karena hajat. Berarti ketika hajatnya di situ berarti dia ada keinginan untuk balik lagi ke tempat tinggalnya. Nah, itu namanya mungkin. Mungkin di situ. Jadi dia pergi di suatu daerah, tapi ada harapan untuk kembali lagi ke kejagaan. Rencana ini pulang kampung. Ini coba ada rencana untuk pindah dari Aja. Undi. Tapi mau lu alam sih. nah yang dari Wuhan kan Saudi ini kan Bukan mustahil. ya, yang santri jelas. Kalau saya akan tetap bahwa dan orang sing orang mungkin ada 1-2 santri yang pengen tinggal di pondok terus sampai buju sampai dua anak itu Mustahil juga. Saudi. Meskipun belum pindah warga negara, artinya KTP ini. Jadi KTP itu nggak bisa jadi pedoman, mustahil. Yang paling itu kemudian gitu. Kayak jadi santri semua itu mungkin kalau di sini berarti mustahil. Tidaklah keluar, tidak bersafar mungkin karena hajat. Di Jawa apa yang mungkin tele-iki mau kemana kan? Ziarah ke Mekah setahun di sana kerja. Mustahil apa mungkin ini? Mungkin. Jadi kan ini nggak kepingin Bali. Jani lah. Gila. Ayo mampu nangkono. Kalau di kitab lain nggak ada dobet yang lebih rinci, Beb. Oh. Kalau ini kan, kalau saya memahami, dobetnya masih ringan banget loh. Artinya ketika dia mungkin di suatu tempat, tidak ada safarnya itu karena hajat aja gitu. Nggak ada batas waktu sebagainya. Oh, enggak. Maksudnya Kalau dia sudah niat di situ udah nggak mau kemana, udah mau tinggal di situ dan belum ada ketentuan mau kemana, yang sudah tinggal di situ, ya sudah dia mustahil. Dia perginya hanya karena hajat saja, ini balik lagi ke situ.
kalau santri kan dia pergi ke pondok di sana harapannya pengen balik ke rumah. Kadang orang turut barang Jadi yo betah Islam. Jadi saya betah. Tapi yo piye men. Anu iki wis iso anam misal. Yang pambonan bareng misal. Jadi butuh mondok ya sudah, butuh bucu bisa gitu. Balik lah. Seperti itu. sampai mana ini? Tinjauan masih apa ya? Al makna, ya, bahwa yang keempat daripada syarat sahnya Jumatan adanya orang yang sholat itu ada 40 dari orang yang wajib bagi mereka untuk Jumatan. Berarti surut wajibnya sudah dipenuhi kabeh. Fa'ina qasul apabila kurang pihak dalam 40 ini batal poso duhur dan menjadi duhur. Ya coba ikut pendapat utama nang masjid. Terus khutbah waktu sholat ompir lagi Pak, coba Cukup. kalau ngomong lah terus duhur kan ya udah terus ada khutbah duhur nek duhur tok malah langsung wis ada. Terus fa'inna qasu fiha batalat sorot dua. Wala yadhuru tabatul ma'min. Aku nang ngene. Aku nang ngene saya di sini. Ustadz apa ini? Ustadz ngomong gini. Ini Hah? Ini gini. tangan-tangannya cuma sembrika malah Saya Yang gini menang kono, Bit. apa nang kono sing mungkin ini mau sakene semutan. Mungkin ini mau nang kono sing sok itu tadi. sekolah. Hah? Itu belum jelas hidupku. Tapi kan asik pindah itu putih direct total. Nah, itu Baliknya nang kono. Tidak, ya baliknya ke sana, baliknya ke sana. Jelas. Pas Nanti nambah terus. Ya kalau kita melihat sisi manfaat, kita melihat sisi amanah, ampun. Ya hari kemarin satu, dua, kemarin ini satu. Menurut kata mah ya, nakal itu yang ngumet itu. Baca Mas Repin. Ya itu sing variasi itu sing. Sing Sering ngumet. Santri kok malu coba. Asik kok. Enggak ada sensasi sendiri ya. Ada sensasi. Kayak nari iwak kok ngono wae ini ya. Wah, cinta itu. Nek santri suatu sebelum rajin tapi kepenaan kayak ini. mancing terus. Coba dakwah iki kan yang kono Bab tantangan Gede. nggak pernah bab sabar, Hah? bab syukur terus Iya. nggak pernah bab sabar. Ya, manut ini mah enak banget. Kan iso mengurangi dosa. Anjaran terus nih, jadi Bukan ya udan kan di tulisannya ning bocor. Udan. Delok muli. Bukan semangat sebut kiai ini. Ya dhewe ya lho, ngono kan udah. Ono sing bocor paten itu. Ngono ya santri delok ketok. Masyaallah. Masyaallah. Lo punya jadi takkan makan periksa, takkan gantung sih. Aku nana mantap pencari teman. Oke, itu banget malah. Antara sampai Senin.
Ya, nikmati saja. Tambah mumet. Coba kayak apa saya pun. Ayo pelan dua sih tapi. Apa saya sih Mister Extra tapi. Wah, ketemu borong kan yang mah. Kayak limo wae sih. Sing dari aku mumet terus. Gimana lah? Nggak sakit. Oleh dulu apa tuh makmum ini jadi kami pada imam imam. Gak apa-apa ya, seandainya ada makmum sing ngeri-ngeri takbiratul ihramnya. Setelah takbiratul ihramnya imam astagfirullah Akbar santai itu. Ngobrol sih enggak masalah ya. Enggak masalah. Tapi dengan syarat ya. Dengan syarat mereka bisa membaca Fatihah dan rukuk sebelum mengangkatnya imam an aqoli daripada paling sedikitnya rukuk. Kudu baca Fatihah, iya. Kudu baca Fatihah. Enggak, imam siji. Mamune 39. Malah ngobrol sik walau dolin, baca surat Waqiah. Gitu ya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Gua berasa itu. Kenapa? Enggak sempat baca Fatihah. Enggak boleh Fatihah. Berarti file imam Pak. Ada Fatihah aja. Bisa ayat al-Qur'an al-Fatihah harus cukup membaca Fatihah. Rukuk bersama imam cukup. Makanya bagi imam itu ya cepat baca surat ben sambil baca Fatihah dulu. Ini masalah Jumatan betul. Kalau masalah jamaah lain enak jamaah-jamaah. Kalau ini kan jamaahnya di Jumatan itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain. Wa illa seandainya tidak lam tasih al Jumat, tidak sah Jumatan. Masalah lain. Wala yajibu ta'khurul irami man la taqitu fihi al-jum'atu an irami man tajibu fihim. Ya, tidak wajib untuk mengakhirkan takbiratul ihramnya imam, takbiratul ihramnya orang yang tidak sah dengan mereka jumatannya dari takbiratul ihram yang sah dengan mereka. Contoh ya. Nanti kita bahas tanah itu mana tanah itu. Tanah itu jadi memenuhi syarat-syaratnya semua, syarat wajib, syarat sah. Syarat wajib, syarat sahnya mereka memenuhi. Mustawfin, walibin, ngabeh. Nah gini, di pondok santri kan itu mukimin. Mukimin itu tanah itu bil Jumat enggak? Yang tanah itu bil Jumat adalah mustawfin. Apakah wajib? Bagi yang mukimin takbiratul ihramnya lebih carry daripada takbiratul ihramnya yang mustahil. Enggak wajib. Itu yang dikatakan oleh Imam Syekh bin Hajar di dalam kitab Tuhfah, Syekh Ramli dalam kitab Nihayat, seperti itu. Khilafan lima fil i'ad. Berbeda apa yang di dalam kitab i'ad dan syarah manhaj itulah. Siapa? Syekh Abi Zakaria ya. Itu mengatakan bahwa wajib. Kowe santri ojo takbiratul ihram sik, tunggu sik. Ngomong sing desa terus padha takbiratul ihram sik. Tapi kowe takbiratul ihram. Menurut Syekh Abi Zakaria ya. Tapi Syekh bin Hajar, Syekh Romli, Syekh enggak. Nah ini sing utama mana? Enggak wajib. Berarti apa? Baru enggak apa-apa. Disi-disi ada takbiratul ihram, imam Allahu Akbar, makmum semuanya yang mustautin mukimin kabeh baru enggak masalah.
Mau dahuluan mukimin boleh, mau dahuluan mustaqim boleh. Paham itu? Faidah tuh, sekarang faidah. Qala fi Busyari. Siapa ini qala ini? Syekh Sa'id Al-Hasyam. Beliau termasuk keturunannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Keturunannya sebut. Beliau punya mbah namanya Abu Bakar. Makamnya ada kuburannya di Doa. Yang punya beliau lain nggak ada kubah biasa. Yang ada kubahnya malah mbahnya. Mbahnya ini diceritakan dulu Syekh Abu Bakar ini. Jadi di desa ini ada tiba-tiba bau garam. Di garam bau garam apa? Tapi ini keturunan Abu Bakar ya. Keturunan Sayyidina Abu Bakar. Ini dulu di dalam doa tiba-tiba ini daerah doa ini daerah gunung-gunung, lereng-lereng. Di situ ada pemakaman, kalau nggak begitu besar. Tiba-tiba itu ada bau wangi garam. Orang-orang itu kira ada acara. Kalau ada acara mau aja ya, ada bau bagang-bagang baru kalau di Arab-Arab itu. Oh ini acara tapi kok bau garam. Mereka cari kemana-mana, nggak ketemu. Atau ada yang bakar kah di desa itu, tanya-tanya nggak ada. Akhirnya ada yang inisiatif ke kubur. Oh ini asalnya nih, dekat-dekat dicari ternyata dari asal berasal daripada sebuah makam. Jadi, makanya Syekh Bakar Pak Isyam. Disitulah umum udah ziarah di situ. Makam Uso Wangi itu. Dan saya alhamdulillah pernah ziarah di sana. Makam di kubahnya terus saya buka dalam. Udah saya lupa, kepala saya maju. Wangi apa? Masih wangi dan nggak pernah dikasih minyak wangi. Garam. Beliau mengatakan di dalam kitab Busyari, wahai ulu, wahai dan selain Busyari. An-nasu fil Jum'ah sidatu aqsam. Manusia di dalam masalah Jumat itu terbagi jadi 6. Jadi 6. Yang pertama, man talzamu. Ya. Orang yang mengaji Jumatan. Ya. Orang yang wajib Jumatan. Dan sah darinya. Dan akidubi. Dan akidu jadi ya. Jadi itu terhitung. Terus sampai apa namanya? Terhitung. Watasi dan sah darinya. Siapa itu? Orang yang kumpul di dalam dirinya syarat-syaratnya wajib dan tidak ada udzur baginya. Tidak ada udzur. Berarti syarat sahnya cukup, syarat wajibnya cukup dan tidak udzur. Ya. Nah, terus yang kedua, masalah ini. Bagian yang kedua, ya. Mantal zamuhu, orang yang wajib Jumatan. Man la talzamu, orang yang tidak wajib Jumatan dan tidak jadi darinya dan sah tapi darinya. Siapa itu? Man fihirikun, orang yang di dalam dirinya ada sifat budak, musafir, hamba, anak kecil, perempuan, dan orang yang tidak dengar adzan. Berarti orang nggak wajib dan tidak sah. Nggak wajib tidak jadi. Jadi budak musafir sah nggak sah? Musafir Jumatan sah, tapi tidak wajib, tidak ta'akhir. Ya. Anak kecil makan Jumatan, kalau dia itu sudah sholatnya sudah bisa, ya sah darinya. Tapi belum wajib.
dan tidak dan akid. Perempuan angkat jumatan sah. Di Mekah Madinah perempuan jumatan enggak? Jumatan. Kau langsung di sana orang. Orang rajin. Tapi biar ada sih kesan yang mau jumatan bang. Jangan biar. Dosa gimana? Iya. Si jangan biar dari pertama. Mulai dari jumatan sing nom-nom. Yang ketiga, waman latazamu, tidak yang wajib. Orang yang tidak wajib. Bagian yang ketiga, orang yang tidak wajib jumatan, tidak tan akid minggu ya. Jadi darinya dan sah darinya. Siapa itu? Man lahu udhrun, orang yang punya udhur sebagai orang sakit. Orang sakit itu gak wajib jumatan, tapi dari jumatan yo sah dan tan akid minggu. Masuk dalam hitungan. Termasuk orang yang tua udah renta juga, Bib. Iya. Jalannya udah susah. Iya. Itu masuk. Yang keempat, yang keempat Waman talzamu, ada orang yang wajib tapi tidak sah darinya dan tidak tanakid tidak jadi darinya, tidak terhitung. Siapa itu murtad? Murtad ya wajib, masih dibebani hukum syariat kita. Yang kelima, talzamu wajib sah darinya tapi latan akid. Siapa itu orang yang mungkin yang tidak mutawatir atau mutawatir tapi di tempat di luar balad yang yasma'u minhu tidak ya, mutawatir bimahalin horisil baladin yasma'u latan akid ya. Sekarang yang terakhir, waman atas surga wajib tidak terhitung, tidak sah. Sawu wong gendeng. Berarti nenek wong kok ora Jumatan waras iki kabeh. Berarti iku kabeh babil junun. Gendeng. Gendeng wae kadang sih. Nggak lupa dengan Tuhannya. Terima tapi ora terima. Ratin ae. Oh, dia mungkin dia sebut kifayah. Dan sing hitungan tak tertinggal ngono. Hukum Jumatan yang utama kita bermain. Tapi ada pendapat doif memang itu fardu kifayah. Tapi ojo sampai kayak gini ngomong ora boleh Jumatan. Alasannya bu, Fardu kifayah. ini semua aku nih, aku yang tahu sama kok. Terus wala tasbiqo wala tuqrinahan jumu'atun fi dalikal balad. Tidak boleh didahului ya, dan tidak boleh dibarengi Jumatan yang lain di daerah tersebut. Di daerah tersebut. Mananya bahwa yang kelima, anal khamisah min syurutis sihhatil Jumati, yang kelima daripada syarat sahnya Jumatan. Ala yasbiqo wa la yuqrina Jumatun ukhra fi mahaliha in waqa'atha wa kasurat masajiduhu. Tidak boleh ada Jumatan yang mendahului atau membarenginya Jumatan yang lain di suatu tempat tersebut, walaupun besar tempatnya dan masjidnya banyak. Di Tarim itu masjidnya ada 360 masjid. Di Tarim masjid yang buat Jumatan 3 masjid. Masjid Jami di dekat pasar, dekat rumahnya Nabi Salim, Nabi Umar. 3 itu tempat. Di situ yang dikerjakan.
Terus yang ke ada ini semua ya tidak sah ya, tidak semua itu ilam yasuk al ijma. Kalau memang tidak sulit untuk kumpul. Kalau nggak sulit untuk kumpul, kalau nggak sulit untuk kumpul, ya mereka nggak sah. Sehingga sah yang mana? Oh, yang membarengi atau yang mendahului. Yang dibarengi atau yang didahului. Berarti sing sah wong liya. Yang duluan berarti. Hah? Yang duluan. Yang sah. Yang duluan yang sah. Yang duluan yang sah. Yang dia nggak sah. Yang bareng nanti ada barengnya gimana? Dibarengi bareng ya, bareng sama yang carry sudah sah. Nah, berarti satu desa itu seharusnya satu masjid. Satu desa itu seharusnya satu masjid. Satu desa tuh kayak Bulu Sari tuh, Bulu Sari satu masjid. Ada beberapa daerah enggak cuma satu, kadang 5. Ya Jumatan kabeh. Mana harus ketika musik pokoknya mau Jumatan. Padahal enggak harus masjid. Wa illa seandainya lam yasur berarti sulit. Berarti sulit ya. Bialamnya pun fil mahal mau biun yang sauman yang itu fa'iluhum lahal adadan. Yaitu sulit kumpulnya itu karena tempatnya ya tidak ada tempat ya yang untuk memuat semua orang di situ secara adat. Jadi masjid atau tempat tapi nggak cukup. Apa ya? Pikir-pikir kali, ya. Aisyah. Nggak ada tempat yang cukup untuk melakukan semuanya. Di Tarim itu kalau seandainya satu masjid dan tumpah nggak muat orang apa namanya dibagi 3 aja sudah sampai 3 rumah dibagi 3, apalagi kok jadi satu. Jadi siji iki selonggar. Kita bahas nanti ada pendapat lainnya. Al-Bawatan atrafu atau memang jauh ujung dari ujungnya. Bialaya beluhum anidau, bialaya beluhum anidau. Yaitu dengan segala tidak dengar ada. Ujung sama ujung nggak dengar ada. Ini desa ini kan ujung. Ini desa Suarjo 2 ujung. Sama daerah sana. Suarjo 2 yang tengah. Dengar ada di sana. Nah, maka boleh di sini apa? Mendirikan Jumatan lagi. Mendirikan Jumatan lagi. Hah? Aukana bainahu qitalu. Atau di antara mereka itu ada peperangan. Kelompok. Ya kelompok belut. Ya kumpul belut. Kumpul belut ini. Kayaknya bikin Jumatan sendiri boleh. Jasa atau duduk biasa belajar. Maka dengan sebab-sebab yang tadi diperbolehkan untuk ta'adud, yaitu berbilang melakukan Jumatan beberapa tempat biasa belajar sesuai dengan hajatnya. Wa tabtulu fi ma zada 'alaiha, maka batal seandainya ada yang lebih atasnya. Berarti ini ada 2 masjid yang mereka itu sulit masyarakatnya dikumpulin, sulit. Kenapa? Karena sebab kita peperangan cekcok. Nah, kalau ini wong gawe dhewe malah nggak sah. Wong kita kok. Pihak yang ketiga ini nggak ada masalah sama sana, nggak ada masalah dengan sana. Bisa ke sana, bisa nggak apa-apa gawe dhewe. Itu namanya watabtulu fi masjidil alim. Oman syakka annahu minal
awalin awil akhirin aw ta'addud li hajat awla lazimatu i'adatul jumati karena wa ila faqdu. Seandainya ragu minal awan di situ apa? Mana yang awal? Apakah bahkan siapa itu ragu apakah dia itu termasuk orang yang awal sholatnya atau yang akhir atau ta'adud berbilangannya beberapa tempat dilakukan Jumatan itu karena untuk hajat atau tidak, maka lazimatu yang ada Jumati in amkana, maka wajib baginya untuk mengulangi Jumatnya. Kenapa? Dia melakukannya dalam keadaan ragu-ragu. Seandainya tidak, ya, seandainya tidak mungkin untuk melakukan Jumatan, maka dulu saja. Amma idza sabaqa. Adapun ketika didahului, sabaqa mendahului, waidah itu salah satu. Ma'adami usul istima bersamaan tidak kesulitan untuk kumpul bahya asohya, maka yang dulu itu yang sah. Mama batal itu batil batal. Adapun kalau dua-duanya bareng, maka dua-duanya batal. Jadi seandainya batal ini. Ketika ada salah satu ini sulit kumpul, tidak sulit kumpul. Bisa. Tidak sulit kumpul itu gimana sih? Apakah karena jarak? Enggak. Kalau bilang jarak, dulu ya para sahabat makat Jumatan itu ada isu. Baru sampai di situ jam 11, hampir tahu sampai ada. Berjalan berapa jam? Lakukan dulu 5 menit kalau motor meneng, misalnya motor meneng. Semua sulit kumpul. Tadi saya batal. Ini kuno. Yang sulit bukan kumpul, yang sulit imannya. Mungkin ini kuno. Ama indah sebenarnya dari usul ijma tidak ada bersamaan. Ada salah satu Jumatan yang lebih dahulu. Padahal di antara Jumatan 1, 2, 3 itu enggak sulit untuk mudah. Sedesa badan saya ini kumpul satu tempat itu sangat mudah. Terlebih lagi ada motor, kendaraan. Setiap rumah ada kendaraan. Ini sih dibonceng bareng. Maka kalau ada yang dulu, ya berarti yang dulu yang sah, yang kiri nggak sah. Ini kita masih membahas mutamat dulu. Walaibroh ya, walaibroh yang dianggap sebagai hitungannya di dalam di sini atau bangi itu dengan roknya takbiratul ihramnya imam. Itu dulu atau tidak dulu. Berarti Allahu Akbar. Nah kono musik kono tapi Allahu Akbar sendiri. Ini. Meskipun salamnya Jadi wa intahara ihramul adat ila ma ba'da ihramul ahli walaupun makmumnya kiri lebih kiri daripada makmum siapa pun enggak masalah. Yang penting imamnya. Yang cepat. Makanya nih makanya kadang ngomong lebih cepet-cepetan baik. Boleh aman. Oh, cari aman. Pun baik lah kan, Sui. Khutbahnya 5 menit. Oke, nanti dulu. Jadi itu kita pendapat utama. Sekarang 9 menit. ada di kitab Qurratul Ain di Fatwa Ismail bin Zaid. Itu beliau mengatakan mungkin dari pendapat mazhab lain bahwa boleh ta'addud. Boleh ta'addud. Tapi dengan syarat ya enggak mazhab lain ya. Ada pendapat ulama Syafi'iyah masih ada yang mengatakan boleh ta'addud, tapi syaratnya harus setiap masjid harus 40 orang. Boleh 3 masjid melakukan Jumatan, tapi kudu 40 orang. Sing repot ini ada satu masjid kiai
pengen dari kiai gitu. Musola tidak masjid. Padahal si Jumatan masih sedikit, masih 20 jadi 30. Ngelakoni Jumatan lain dipaksa nang. Sedangkan itu adalah masjid yang kelima sebenarnya. Ini sih repot. Ya pendapat yang mana nih? Kan syaratnya cuma 9 orang. Ya mau kan ya pendapat 9, tapi kan boleh taat dulu Jumat kalau setiap masjidnya ada 40. bertentangan. Nah kalau dari ini sama dulu ngomong bilangan sih 40, ampun nambah mending melok, mending ikut ke masjid yang lain dulu. Apa nyaman dari kiai mau? Nah, sudah nyaman dari kiai, kiai usah dari nyaman. Ya, banyak itu. Ajak umat ke mana itu? Ya pernah terjadi kan. Jadi ini desa di sini. Desanya itu satu desa tapi di tengah-tengahnya ada sungai. Jembatannya putus. Masjidnya di sana. Masjidnya di Seberang sungai. seberang sungai sana. Kayak di seberang kelihatan masjidnya. Putus jembatannya. Setelah putus bingung mereka. Mereka mengira bahwa sungai itu adalah penghalang jamaah. Mengiranya begitu. Ya wis akhirnya mereka mendirikan Jumatan sendiri. Ada musola dibuat Jumatan. Sambil menunggu jembatan jadi sampai 1 tahunan, mereka mendirikan Jumatan sendiri terus. Ketika sudah jadi jembatannya, ya, jembatan sudah jadi, apa mau? Sama aja itu jadi. Jembatannya jadi, jembatannya sudah jadi. Ini bingung gitu. Ustaz itu biasa jadi imam. Iya ini. Nah, kalau kan ya wis doa wae malah ini masih tetap bertahan kayak gini. Datang ke saya, tak bilang coba yang ngono Pak. Sing bener jenengan sing mriko. Dan niat maksud datang ke saya minta ampunan. Cari-cari pendapat malah enggak omong Cekengan. masih dekengan. Gimana yang pendapat enggak? Bilang sudah tahu. Coba makin 40 nih. Yang jenengan itu kitabnya betul apa Pak? Kalau memang jenengan ada dasar kitabnya, Syafi'iyah atau kitab mana yang bahwa boleh ini taat dulu Jumat tapi apa namanya nggak harus 40. Ya coba mana kita bingung ya. Terus salah panggonan gitu. Salah fatwa. Ya fatwa lah nggak sih. Saya marati aku gitu, nggak dukung aku dari kiai gitu. Yo, apa ya saya katakan apa yang ada itu hukumnya seperti ini. Mana lagi coba. Nah, yang ketika taat duduk Jumat itu diusahakan harus 40 sampai. Kalau nggak ada 40, ya usah yang belum 40 jangan. Itu dipaksa. Satu. Nek blok ini kula kan babar kan iki blok Kidul. Nah, kula ketika Jumatan nang Kidul iku enggak ono sebenarnya, tapi hitungan 40 mboten enten sih. Nah, mami kan ngeteh benar nek Jumatan mikir gue Jumatan makan yo. Nah, sepakat. Begitu jadi masjid jadikan Jumatan. Nenek 40. Sah. Yo ngajak wong. Yang ngajak ide sih. Dari Juga. sini. Di sini juga 40 kan. Yo sama. Sampai 40 sama 40. Walaupun harus ngajak-ngajak wong. ngajari yang ngerti saya. Kalau nak anggap kan ibu Jumatan makan yo. Wih, nah kini ibu Jumatan aku tak makan. Nah, itu ada di
ada ada iki ngomong kene iki malasan itu alasan wae kon muatan kono uangnya kalau ini mesti Amerika ya saya jadi soal makan berdua makan ya ikut pendapat share semuanya harus 40 tapi ya watang belum dia sholat di rumahnya dia tanda tangan. Berarti ada 40 orang kan nggak harus disik-disikan. enggak Sah kabeh lho. makanya ya seandainya kita itu ta'atul Jum'ah ya ta'atul Jum'ah dan sudah di desa kita semua hampir desa kita itu sudah lazim bahwa satu desa itu beberapa masjid satu desa beberapa masjid dan sudah dilakukan dari sudah puluhan tahun mungkin sebagian kalau kita beri hukum yang enggak sayo Enggak saya kabeh. Masih kasih ini rokok mereka itu ya udah sering jalan kenapa tapi yo ada batas-batasan butuh batang puluh Standar. ya standarnya seperti itu jangan sampai keluar dulu kasih tahu Apa itu juga berlaku untuk sholat id? Iya, kan waktu corona kemarin tuh harus ada sholat idnya di masjid semua gitu. Terus corona itu terus pindah ke musola sebelum waktu corona itu, dan sekarang nyaman sholat id itu dibikin di musola juga. Boleh. Boleh. Kalau ini enggak, kalau sholat id enggak ada masalah taat. Mau setiap rumah bikin sendiri-sendiri. Masih rumah. Khutbah Khutbah dewe. 3 orang udah. Orang bojo-bojone. Ya Yohanes, ittaqullah, anak ibu. Anak ibu bojone sih lho. Main telan. Jagong. Oh. Ayat 6. Yang terakhir, wahai kedua khutbah tadi yang ke-6 ya harus didahului dengan 2 khutbah. Maknanya yang ke-6 daripada syarat sahnya Jumat itu takut untuk khutbah ini didahului 2 khutbah alaiha. Walau muakhara dan tidak diakhirkan karena bil haiti seperti yang tadi. Kalau kan sholat dulu baru khutbah. Ya nahuma guna syartun karena 2 khutbah di sini gimana? Syarat-syarat. Di sholat Jumat itu syarat bahwa syarut takdim. Nah, ini harus didahulukan. Syarat namanya syarat itu harus didahulukan. Bahwa syarut takdim. Gunakan di situ sholat itu penyebut wahya bil di sini sebaliknya. Jumatannya sebaliknya. Semalam tidur gak sih? Semua khutbah dilakukan setelah sholat kecuali Jumat. Sholat istisqa apa dulu? Sholat dulu baru. Idul Fitri, Idul Adha, Khusufus Syams, Khusuful Qamar. Tidak semua. Kenapa? Ya, karena saat itu syarat. Dulu Kanjeng Nabi sedang khutbah ya, setelah sholat dulu baru khutbah. Dulu cuma awal-awal seperti itu. Sholat dulu baru khutbah. Ketika Kanjeng Nabi khutbah, datanglah dagangan dari Syam. Dagangan teko. Kanjeng Nabi tinggal. Kanjeng Nabi tinggal. Sahabat-sahabat. Ini kelasnya sahabat baik Kanjeng Nabi juga. Ora dhewe. Sahabat gitu, sahabatnya cuma ngapain itu yo kelakuannya yo menunggu barang ya. Santai, santai orang kewani. Santai itu sahabat kan gue yang semari barang. Makanya ada santri dehel barang.
Ya satu kadang menunggu kelakuan. Sahabat kalian sih menunggu juga. Kalian Nah, santai. ya, awalnya kan ditinggal. Tinggal berapa? Mampunya. Nah, di sini lah. Saya ada yang mana 12, ada yang mana 20, ada yang Bisa. kilang-kilang di situ terjadi. Ada beberapa kilang yang terjadi di sini. Hitungannya ikut karena wataroku atau gimana mereka meninggalkan dalam panjangan kasi naker kasi ikut pasti ditinggal api loh ditinggal. Makanya kadang kita kiai kalau yang saya ngaji yang biasa teko gimana tuh biasa guru ayo santai yang saya lu ayo saja kita lagi ngajar ini santri pergi hujan hujannya keluar ya wes ngaji ya kita sadar diri maaf gue kelasnya ustad kelasnya kanjeng Nabi ditinggal aku sih kelasnya ustad ya Misalkan jemuran di sini. Pak Ustad mandek sih dulu tapi sih kalau balik meneng untuk peringatan bagi kita juga yo ojo ganas-ganas sampai santri itu banjarnya ngaji lu tong baju sok kering dewek ini ada kalanya kita ya ojo terlalu memusuh. Nah kan kita melihat ya ngomong tadi malam mau ada tamu ada ngaji ya kita itu tugas kita kalau ustaz kalau kiai masuk ke pesantren melihat santri itu lihatnya adalah ujungnya puncaknya nanti yang dilihat belum apa walaupun sedikit coba awal-awal ya Allah harus jodoh tenang ngaji angel banget pengapalan angel banget dan ini penjabaran beliau misalnya tapi kadang pulang gimana kita ngeliatnya ujungnya tapi tugasnya santri ngelihat ke gurunya melihatnya adalah bidayahnya permulaannya guru kemudian seperti ini karena sebab ini guru saya bisa seperti ini karena sebab apa ngajinya rajin disiplin tugasnya santri ngelihat ke maksud lihat puncaknya supaya nyata-nyata guru atau mutuah ya usah mutuah harus iya dulu aku berapa tolak kalau kata-kata mau paham ayo yo iya bisa well cuma kalau guru sedikit nyantai saya sempat mancing barang yo dia mau pakai ngomongin dia sedikit tinggal nyantai ya saya ikut apa tadi keluar keluar saya ngomong, tapi ngomongnya ya itu orang tahunan lah itu orang tahun ini boleh ngomong. Jadi betulan, ketiduran, jam 1:30, apa itu keluar dari dalam rumah. Di tempat itu boleh, turusin benar, letak yang lain, letak. Oh, gila, si ngomong dulu nih, kayak gitu dulu apa itu kayak gitu layananmu hilangan golapa tidak itu kecuali kalau ketiduran itu kita kan dulu apa itu kan itu Rasul disuruh mengikuti jejaknya Syekh Nawawi Syekh Syaraf An-Nawawi Muhyiddin An-Nawawi kita wajibin Ibnian dan lainnya Riyadhus Shalihin itu kan ngajinya setiap hari 12 kali tidaklah makan kecuali 1 kali setiap hari puasa walayanau ilaan golapa tidaklah tidur kecuali ketiduran tidak pernah sengaja meletakkan badannya ke bumi nggak pernah ngerasa dia penak awal Sunawi yang bertani bu sana
Senawi yang ini kita lihat itu sorry. Salam muslim. Salam muslim. Majmu syarah muadzab. Ya wajar kan? Jadi ulama besar kan. Rajulun minal kiromin. Nah, kalau di Alfiah ya, kalau di Alfiah kita baca itu ada bed. Oh, pemakhirun lana. Pamahilulana apa kafir rajulun minal kiromin. Yang paling mau kan? Pemakhirun lana. Rajulun minal kiromi indah. Rajulun minal kiromi indah. Ada seorang laki-laki dari orang-orang tergolong mulia indah di sisiku. Santri ku siji. Tapi muliane ora karuan, alime ora karuan. Yang penting kaya ngene. Santri saku tapi luar biasa. Jadinya luar biasa. Muhammad bin Malik ya, Muhammad bin Malik. Yang kita punya Alfiah. Ya benar, Muhammad bin Malik. Itu kan santrinya satu. Promosi nang pasar-pasar ngapain? Beliau man aradal fiqha fa'indana. Sopo sing gelem arep belajar fikih nang pasar. Saya belajar fikih, ayo memang tak warai fikih. Sopo saya arep belajar usul fikih, sopo saya arep belajar hadis, sopo arep belajar masih gimana? Siji ulu-ulu saya naon. Gimana? Ulu ngaji. Jadi ngalahke tapi siji tapi ngalahke ribuan ulama lainnya. Ternyata yo macam aja tidurnya nggak pernah mapan. Nah gitu mapan terus. Wahai ngaji waktu boleh kan? Ngaji kan dulu. Ini nggak pernah mapan, nggak pernah mapan dulu. Anak turu-turu lah. Tidak makan, puasa setiap hari. Makannya pun satu kali toh. Makannya satu kali. Minumnya satu kali. Jadi ada kalanya beliau mungkin bukanya dengan air putih atau bukanya dengan makan. Sahurnya minum toh. Ya setelah itu sisanya buat ngaji. Dan kayak gitu, puasa setiap dino, yo ngaji bisa lemes banget bisa. Puasa, wis mangan ping pindho bisa. Ngono mapan turu terus ya. Jauh banget. Ngaji ping 12. Puasa terus. Tidak makan kecuali satu kali. Yo kita belum sok pingsan nih. Itu semua apa ya? Pertolongan dari Allah Ta'ala. Ini enggak kita ambil sesuatu enggak kuat. Olas 12 fan kitab, 12 fan ilmu bila pelajari setiap hari. Dari ilmu ini semua belajar. Setiap yang ngaji olas. Itu kadang pun ngaji 5 wis mulai. Ini tadi, ini tadi bilang ada yang ngaji nih. Kowe ngomong kalian. Ya sekarang ngaji kita lihat itu sore. Delok lagi kita lihat itu sore. Beliau gitu. Ping 12 ngaji. Ngono mau pemikon. Ping 12. Kowe iki ping 5 ya. Jauh, kamu tuh masih di mana? Puasa terus, nyari Allah yang luar biasa. Ya, tidak makan kita pun makan itu akeh. Tuhune mapan. Ngaji ini titik. Oh, nggak tahu puasa, mulu kowe dari alim lama, iya sih, memang iso. Alamat. Nek kau nasihat ini kowe yo, badan hutang gue nih, paling nek. Biasanya, ngaji fikih saya. Kenapa sih saya ke fikih? Karena fikih itu problematika di masyarakat paling banyak fikih. Banyak 90% mungkin problematika fikih. Bukan tafsir, bukan hadis, bukan ini. Kebanyakannya adalah fikih. Problematika dalam memandikan mayit, dalam kafan mayit ini. Jadi banyak problem kita. Problem banyak.
Dulu ada yang belum tahu hukumnya. Fix. Ternyata Jumatan aja segini. Ini sekitar sini. Terus segini. Tambah titik. Mumpung manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qurbatin lana fi dinina ma'a ahli al-kutri unsa wa zakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuq al-kulla halalan da'ima wa akhilla afqiya ulama نقضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأكرم الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الضيون قبل أن تأتي حسن المنى واغفر استر عند أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتابه فيه للناس شفاء وعلى الآل كرام الشرفاء وعلى الصحب وأصحابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.